Nah, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNER ini kita punya program doktor ilmu sosial gitu. Ini yang agak beda dengan program doktor program doktor yang lain ya. Karena ilmu sosial di tempat kita itu ada 7 peminatan. Jadi kita tidak spesifik doktor bidang sosiologi atau antropologi atau politik tidak, tapi FM Mercury Informatif Inspiratif. Selamat berjumpa kembali di dialog kita. Inilah dialog sosial politik The Series yang merupakan kerja bareng 96 FM Mercury bersama teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga ya. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan diajak oleh teman-teman Visip UNER untuk mengenal salah satu dari yang mereka sediakan untuk Anda semua sahabat Mercury, yaitu program studi S3 Ilmu Sosial Visip UNER. Dan senang saya bisa menghadirkan kembali Dr. Pil Tuti Kusbardianti ya, selaku koordinator prodi S3 Ilmu Sosial Visip UNER. Ini adalah kali kedua saya mewawancara beliau. Setelah yang pertama kita bicara soal mayit-mayitan itu ya di museum etnografi. Museum etnografinya Visip. Mbak Tuti sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Dan senang kalau kita bisa ketemu lagi dalam kondisi yang sama-sama sehat. Oke. Hari ini kita akan banyak mengulik tentang S3 Ilmu Sosial Visip UNER yang saya sempat tanya tadi mulai kapan, sudah cukup lama ya? Iya, tahun 1993. Tahun 1993. Waktu itu masih bareng di Fakultas Pasca Sarjana ya. Pasca Sarjana. Ya, sendiri, terus kemudian dikembalikan kembali ke fakultas masing-masing. Saya lupa tahun berapa mulai kembali. Tapi kemudian masing-masing fakultas mempunyai sekolah pasca sarjananya. Jadi mau S2, S3 berkembang di masing-masing fakultas. Oke, sekarang sudah makin lengkap saja universitas kita ini punya banyak kesempatan untuk menimba ilmu. Dan kalau perkuliahannya di mana ini Mbak Tuti? Untuk program doktor ilmu sosial perkuliahan di kampus B di gedung C di lantai 1. Tuh di sana ada sekretariat S3 dan kelas-kelas untuk kuliahnya juga bisa di atas, ada ruang-ruang yang baru yang bisa kita nikmati. Ya. Barangkali belum semua dari kita itu paham tentang kuliah doktoral itu kayak gimana gitu ya. Karena kan bedanya antara O sama E itu bisa melencengnya jauh. Kalau ini Pak Dokter gitu sama Pak Doktor gitu kan beda. Nah mungkin di awal supaya kita punya pemahaman yang sama, Mbak Tuti bisa menjelaskan tentang apa sih sebenarnya program kuliah doktoral atau S3 itu? Iya, S3 itu kan kalau kita ingin memperpanjang pengetahuan atau keilmuan kita, maka dari S2 jenjangnya masih ada S3. Ada S3 ya? S4 tidak ada. Ada, saya S4. S1-nya SD, SMP, SMA, sama strata 1, S4. Ya, nggak ada ya, S3 ya. S3. Oke. Jadi itu adalah jenjang tertinggi untuk pendidikan. Formal ya. Jadi S1, S2 dan S3. Kemudian tentu saja tergantung dari fakultas masing-masing mengembangkan seperti apa. Nah, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNER ini kita punya program doktor ilmu sosial gitu. Ini yang agak beda dengan program doktor program doktor yang lain ya. Karena ilmu sosial di tempat kita itu ada 7 peminatan. Jadi kita tidak spesifik doktor bidang sosiologi atau antropologi atau politik tidak, tapi kita menggabungkan semua itu dalam satu bentuk program doktor ilmu sosial. Baru kemudian di bawahnya ada peminatan gitu ya, peminatan antropologi, sosiologi, politik, media komunikasi, kemudian informasi dan perpustakaan, dan administrasi publik. Jadi
Ini sekaligus menjadi kekasan kami ya, karena kita menggabungkan sekian peminatan gitu ya. Baru kemudian mahasiswa boleh memilih salah satu peminatan. Sementara di tempat-tempat lain itu sudah spesifik sosiologi, komunikasi, AP dan sebagainya. Nah, di Indonesia ini ada sekitar 17 yang bukan 17, 7 universitas yang mengembangkan ilmu sosial untuk doktornya. Jadi memang tidak banyak, dan sekarang sudah tidak boleh justru mengembangkan ilmu sosial karena semua mengarah satu persatu seperti itu. Oh gitu. Tapi karena UNER sudah kadung mapan, ya itu terus akhirnya cuma kita yang pokoknya yang sudah ada itu sudah itu. Jadi tidak bisa lagi berkembang. Misalnya ada universitas untuk mengembangkan ilmu sosial itu. Iya, boleh dibilang ini jadi langka gitu ya? Iya, akhirnya menjadi langka dan akhirnya menjadi jujukan ya, karena semua orang bisa masuk kan ya, dari bidang studi apa aja bisa masuk, karena kita kan sifatnya menjadi sangat agak luas, tapi juga ada peminatan dan sebagainya seperti itu, dan saling menyapa, akhirnya multidisiplin sifatnya gitu kan. Saya orang politik misalnya bisa berbicara tentang politik dengan perspektif antropologi atau dengan sosiologi politik dan sebagainya, jadi bisa begitu. Ya, bahasa peminatan itu Mbak Tuti, apakah memang sobat saya runut dulu karena saya S3-nya dulu kan SMA ya, bukan doktoral gitu ya. Makanya artinya program doktoralnya ilmu sosial ini dengan peminatan itu berapa lama yang harus ditempuh atau berapa SKS? Pakai SKS juga? Pakai SKS. Jadi kami sekarang sekitar 46 sampai 50 SKS ya umumnya. Tetapi persoalannya adalah kita sekarang punya dua program. Yang satu by jalur lah ya. By research sama by coursework. Jadi itu kita bisa memilih yang itu. Kalau yang by research kita tidak usah kuliah, tetapi sudah siap tempur gitu ya, sudah siap metode sudah siap, teori sudah siap. Sementara yang by course menempuh perkuliahan dulu. Nah, masing-masing punya kelebihan kekurangan tentu saja. Kalau sama-sama 3 tahun harus selesai, cuma memang bedanya 3 tahun ya targetnya. 3 tahun harus selesai itu. Jadi mau mendapat beasiswa atau tidak 3 tahun harus selesai gitu. Ya. Oke, dan kemudian ke bahasa peminatan itu maka setiap orang boleh memilih. Boleh memilih dan itu sampai lulus peminatannya pada satu itu ya. Iya. Dengan catatan bahwa misalnya kalau saya berminat di antropologi, saya juga bisa melirik sosiologi untuk persoalan misalnya teori atau misalnya fenomena atau apa gitu ya. Nah, itu kita bisa meramunya gitu. Jadi itu yang dibilang Mbak Tuti tadi ilmu sebagai sosial, ilmu sosial fleksibel gitu ya. Betul. Artinya bisa artinya beli satu dapat banyak ini ya. Iya, bisa memilih, bisa bekerja sama, bisa gitu ya. Jadi menarik menurut saya. Kalau gelar sih satu ya. Gelar satu doktor. Iya. Iya. Oke, baik. Dan enaknya lagi juga kalau misalnya mau masuk ke prodi S3-nya ilmu sosial ini tidak harus linear ya? Ya, atau memang harus linear? Tidak harus linear. Gitu. Jadi misalnya begini, yang sepanjang saya menjadi KPS ya, itu ada yang dari kebidanan masuk, dari kesehatan masuk gitu ya. Dan tapi perspektif yang dipakai adalah sosiologi kesehatan dan antropologi kesehatan gitu. Jadi dia datangnya memang dari kesehatan, tapi dia mau melihat persoalan itu dari sisi sosiologi dan antropologi. Misalnya seperti itu. Nggak linear kan? Maka mereka yang tidak linear, misalnya ada yang berangkat dari yang sama sekali beda gitu ya. Nah, itu kita memberikan ruang matrikulasi namanya. Kita samakan dulu persepsinya, kita perkenalkan teori-teorinya dan sebagainya seperti itu, sehingga mereka tidak kaget ketika masuk ke kehidupan pengajaran yang sesungguhnya gitu ya, proses pendidikannya gitu. Matrikulasi itu masuk dalam yang 3 tahun yang harus ditempuh atau di luar itu? Di luar itu. Oh, di luar itu. Berapa lama biasanya? 10 hari. Jadi kita memberikan teori-teori, metode, kemudian filsafat dan sebagainya, dan kemudian kita bekali dengan cara menulis gitu ya, karena tampaknya kita harus banyak berlatih menulis gitu. Walaupun sudah dokter ya, sudah tingkat dokter maksudnya. Iya, tapi itu juga tetap harus dibina ya. Dibina. Ya.
Ya kalau nggak bisa ya dibinasakan ya. Nggak mungkin nggak bisa lah, wong sudah S1 S2-nya bener kok. Iya. Ya, jadi jadi itu ya, maka apa namanya, enaknya memang kita bisa tidak harus linear, bisa dari manapun juga. Nah, oke, ini kan kita sedang mencoba untuk mengenal lebih dekat dan kemudian syukur-syukur kalau lebih banyak peminatnya begitu ya. Tapi kalau boleh tahu sampai hari ini sudah meluluskan berapa orang? Kemarin itu kira-kira Sabtu, Sabtu itu kita membuat reuni gitu ya, dan terus saya tentu saja melihat siapa aja sih gitu ya, berapa jumlahnya. Oh, sudah sempat bikin reuni ya? Terus kemarin terus terdeteksi itu sejumlah 288 alumni. Iya. Oke. Iya. Dan mulai tahun 93 itu ya. Itu bisa hadir semua kah waktu reuni? Enggak ya? Ya, karena tersebar di seluruh Nusantara. Tersebar di seluruh Nusantara. Oke. Baik. Dan kalau kemudian yang menjadi yang menjadi perhatian orang yang mau mendaftar juga itu kan adalah siapa aja sih yang mengajar dan apa expertise mereka begitu ya. Iya, seperti sudah saya jelaskan, kita ini ilmu sosial, jadi para pengajarnya tentu saja ekspertis di bidang masing-masing ya. Kalau di bidang Medcom siapa yang tidak kenal Prof. Ramaida gitu ya. Kalau di sosiologi siapa yang tidak kenal Daniel Swaringga misalnya. Atau di politik siapa yang tidak kenal Prof. Kajeng Marijan. Dan sebagainya seperti itu. Jadi kita memang punya maskot-maskot lah, orang-orang yang memang benar-benar expert di bidangnya itu. Jadi itu juga kekayaan aset kita, tapi juga kekayaan keilmuan kita gitu ya, sebagai jaminan keilmuan kita bahwa kita memang berkembang di bidang-bidang ilmu. Tidak hanya orang-orang yang saya sebutkan, tapi juga banyak teman-teman yang masih baru balik dari sekolah. Itu juga aset-aset yang sangat menyenangkan buat saya untuk dihimpun jadi tabungan insight-nya luar biasa begitu ya. Nah itu sering juga nggak misalnya menghadirkan dosen-dosen tamu begitu ya? Ya, dari luar. Iya, kita punya program namanya Totem gitu. Seolah-olah seperti antropologi, tapi Totem itu adalah telaah teori dan metodologi gitu. Jadi terus kita singkat supaya anak gampang ngingetnya itu Totem. Iya, TOTM ya. Nah, itu disitulah kita mengundang para ahli ya. Jadi misalnya dari dalam atau luar negeri yang kira-kira bisa membantu mendongkrak keingintahuan mahasiswa atau mendongkrak ini ternyata saya tidak tahu misalnya persoalan metodologi atau teori tertentu gitu ya. Jadi kita juga mengundang para ahli dari luar dan dalam negeri sebagai guest lecture itu. Ya. Jadi sudah lengkap banget lah ya kalau misalnya sahabat-sahabat Merkuri Anda ingin menempuh program doktoral Anda itu di ilmu sosialnya FISIP, ini sangat luar biasa begitu ya. Nanti kita akan juga tanyakan kalau mau mendaftar gimana caranya dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tapi sebelum itu kita break dulu ya. Baik. Kita break untuk ke pesan-pesan dulu sebelum nanti kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali, inilah Dialog Sosial Politik The Series, kerja bareng 96 FM Merkuri dan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga ya. Dan tamu kita masih Bu Dr. Tuti Kuspardianti ya. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut namanya. Dan beliau ini adalah Kaprodi S3 Ilmu Sosial FISIP Unair. Menarik untuk Anda yang mungkin punya rencana, punya planning untuk menempuh S3, kenapa nggak di ilmu sosial saja? Ini beli satu dapat banyak ini ya. Ya peminatan lah paling tidak ya. Dan tadi kita sudah sampai pada pengajar-pengajar yang sudah tidak diragukan lagi ya, benar ya Mbak Tuti ya. Kalau soal kurikulumnya sendiri seperti apa Mbak kalau di studi S3 ini? Apakah cuman kelas yang ada itu reguler atau ada kurikulum yang basisnya internasional misalnya? Kurikulum kita kalau yang by riset jelas ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi begitu mereka siap, tinggal ujian kualifikasi lantas langsung penelitian, dan ada syarat-syarat lain, misalnya dia harus menghadiri seminar internasional sebagai sebagai pembicara, kemudian ada publikasi ilmiah 2 gitu ya, dan harus Scopus dan sebagainya. Kemudian baru ujian sampai akhirnya ujian tertutup. Yang di by course kita punya kurikulum, jadi karena by course work, jadi kuliah 1 semester, MKPD 1 semester, lantas mereka
ujian proposal dan sebagainya, sampai kemudian ujian-ujian selesai dengan syarat publikasi 1 dan seminar internasional sebagai pembicara. Jadi sekitar 46 sampai 50 SKS untuk by course. Ya. Nah itu. Nah yang program internasionalisasi tentu saja kita juga menjual dalam tanda petik bahwa kita ini bisa diajak bekerja sama, artinya bisa juga kuliah bareng dengan kita dan sebagainya, dan mahasiswa asing bisa masuk ke tempat kita, dan itu sudah ada. Kami juga punya mahasiswa asing gitu ya, dan itu juga ada beasiswa yang ditawarkan oleh UNER, ADS, tapi juga atas kemauan mereka sendiri untuk datang. Dan ini ya, saat ini sedang ada beberapa peminat dari luar negeri yang masih menunggu keputusan gitu ya, karena ada yang transfer, ada yang memang ingin ikut dan sebagainya seperti itu. Bahkan ada yang ingin postdoc di sini setelah lulus S3 di sini dari Afrika, dia kepingin melamar lagi postdoc untuk melanjutkan penelitian di sini. Itu sudah ada ya? Sudah ada ya. Dan sekarang sudah selesai tapi masih proses ini postdoc yang dari Afrika ini. Sementara yang dari Eropa kemarin masih dibicarakan di dekanat. Apakah karena transfer ya, ini agak susah ya kalau transfer gitu ya, terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya transfer, karena itu di tengah-tengah begitu kalau transfer itu ya. Betul. Apakah kita bisa mengambil atau mentransfer nilai mereka yang pernah ambil dan sebagainya. Cuma ini enaknya adalah karena dia ini by research ya, jadi tidak banyak yang bisa diadap kecuali memang proses-proses penelitiannya gitu ya. Dari mana ini? Dari Eropa tadi itu. Dari Rumania. Eropa. Dari Rumania. Oke. Profesinya sebagai pengajar juga, akademisi. Iya, betul. Itu. Jadi banyak yang kalau dari luar negeri itu yang profesinya memang akademisi ya. Iya. Itu. Kapan hari cuma ada satu yang dari Afghanistan ya, karena terus kemudian terjadi huru-hara di negerinya, terus akhirnya mereka mengundurkan diri. Perempuan, dan perempuan sangat berbahaya waktu itu ya. Dia cerita, ini masih saya harus lari kan ke sini, masih harus mengungsi ke sana ke sini dan sebagainya. Tapi mereka bisa sebenarnya itu. Ya. Oke. Jadi memang beragam ya, dari mana saja bisa. Dan itu sudah terbukti. Dan kalau kelas regulernya tetap ada ya berarti. Kelas reguler yang by course tadi. By course by course yang 1 semester itu tambah lagi MKPD. Ya. Terus setelah itu mereka penelitian. Ya. Itu kan tenggatnya tadi Mbak Tuti bilang 3 tahun ya. Iya. 3 tahun. Ada nggak yang molor-molor? Ada. Oh ada ya. Ada. Gak apa-apa, yang penting bayar tuh ya. Kita punya batas 7 tahun ya, tapi karena saya kok rada males ya melihat yang molor-molor itu. Jadi saya selalu meminta mereka tolong bagi waktu gitu, tolong diatur sejak awal, karena 3 tahun itu sebenarnya pas dihitung gitu ya, karena 1 semester kuliah, 1 semester MKPD, selebihnya adalah silakan penelitian. 1 tahun sudah 2 tahun kan, 1 tahun berikutnya adalah persiapan ujian gitu. Ya, karena program kita ini adalah mengulik dan ini quote unquote lagi-lagi kita rada-rada jualan dikit gitu kan. Berarti kan Mbak Tuti harus bisa menjual begitu. Kalau ada yang menanyakan, mungkin saya mewakili sahabat-sahabat Mercury yang menanyakan apa sih yang ditawarkan, apa sih yang kemudian membuat S3 Ilmu Sosial FISIP ini lebih unggul dibanding yang lain, apa Mbak? Iya, keunggulan kami adalah tadi yang sudah kita sebutkan ya, bahwa kita ini memang multidisiplin dari berbagai keilmuan sosial, politik gitu ya. Itu kita bisa memilih dan kita bisa menggabungkan itu gitu ya dengan dosen-dosen yang memang qualified di bidangnya. Jadi di Universitas Airlangga kita mempersiapkan itu, dan dengan bantuan untuk mahasiswa seperti yang tadi ya, guest lecture. Terus kemudian kita masih mempunyai tutorial untuk membantu mahasiswa, misalnya memperdalam teori-teori atau memperdalam metode kualitatif misalnya, karena kualitatif bukan metode yang gampang, tapi terus kemudian bisa kita dalami lagi dari beberapa dosen yang memang kompeten. Kemudian masih ada lagi yang tutorial yang masih akan kita rancang, misalnya belajar membaca. Oh iya. Ya, dan itu memang sangat penting untuk mahasiswa ya, karena kadang-kadang membaca apa ini? Membaca literatur itu kan memang susah dan sebagainya gitu ya. Makanya jadi kalau bukan ABC. Bukan ABC ya. Kalau belajar membaca itu kan masa ya masih diajarin lagi. Makanya itu. Jadi itu salah satu. Memang susah ya Mbak ya. Susah menurut saya. Jadi itu salah satu support kami untuk mahasiswa supaya lancar tadi itu.
Ya. Kalau misalnya mau dilihat ini sudah tahun 93, mayoritas yang kemudian memutuskan untuk menjadi mahasiswa program doktoral ini lebih banyak ke teman-teman yang profesinya sebagai akademisi atau banyak juga yang profesional gitu Mbak Tuti? Sejauh saya tahu tidak, karena saya baru tahun 2019 menjadi KPS dan sejauh saya tahu itu akademisi memang lebih banyak ya, tapi tidak yang bukan akademisi, yang praktisi, yang non akademisi lah pokoknya itu juga banyak gitu. Jadi menjadi pimpinan di perusahaan apa gitu, atau menjadi pimpinan organisasi pemuda yang berkaitan dengan pengusaha muda misalnya, atau menjadi pimpinan perusahaan yang lain yang terkait dengan kebijakan Medcom misalnya, itu juga mereka ada. Jadi tidak semua akademisi. Tapi memang kalau ditimbang persentase memang akademisi masih lebih dominan begitu ya. Betul. Politisi nggak ada ya? Politisi ada. Oh ada ya. Ada. Boleh disebutin nggak, bukan politisinya ya, tapi siapa kemudian alumni yang merupakan public figure lah gitu? Pak Muhajir, menteri kita itu adalah alumni kita. Menteri PMK kita itu Yap. S3-nya di ini. Iya. Mbak Tuti yang ngajarin ya? Dia lulus duluan sebelum ketemu saya. Oh, untung ya. Coba kalau bisa nggak lulus Pak Muhajir itu. Apalagi kalau Kiki yang ngajarin. Ya. Waduh. Atur. Oh, Pak Muhajir itu ya. Pak Muhajir itu salah satu alumni kita ya. Terus. Ya. Terus kemudian ada lagi siapa itu yang ini Sekwan. Oh iya. Mas Andi ya. Iya, kalau itu masih nemoni saya itu. Masih dihajar lah ya sama Mbak Tuti ya. Masih ngumani. Iya. Padahal kakak kelas loh itu ya. Walat aku. Ya. Oke. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan saya sudah bisa menduga pasti pertanyaan pertamanya itu soal biaya. Ini ada Bu Vina yang menanyakan. Iya. Saya belum sempat nanya, tapi sahabat Merkuri sudah bertanya. Bu Vina, terima kasih sudah mampir di perbincangan ini. Untuk bisa masuk S3 Ilmu Sosial Fisip UNER ini berapa biayanya, mahal nggak katanya? UNER ini kampus rakyat. Kampusnya rakyat ya. Cuma 12,5 juta untuk S3 per semester. Per semester. Oh iya. Sambil merem-melek gitu kan nyampe. Iya. Ini boleh disebut sebagai yang termurah? Saya tidak berani mengatakan itu termurah, tapi kita memang selalu murah. Selalu murah ya. Kalau mungkin bandingannya dengan yang kuliahnya nggak jelas, pokoknya moro-moro doktor ya. Nah itu yang mahasiswa kertas saya menyebutnya. Oh, mahasiswa kertas. Karena tujuannya adalah selembar kertas bertulisan ijazah. Betul. Nah itu yang saya juga tadi ingin tanyakan. Ada filter ya. S3 Ilmu Sosial Fisip UNER dijamin nggak akan meluluskan mahasiswa kertas. Gimana? Karena kita punya, kita punya penjamin mutu ya pertama. Kemudian saya adalah salah satu bagian yang menyaring itu. Apapun kegiatan mereka harus lewat meja saya dulu. Jadi makanya terus saya bilang ada mahasiswa kertas, ada mahasiswa ilmu gitu ya. Yang satu mengejar ilmu tenanan, yang pokoknya aku nyampe lulus mari wes itu. Ada yang kayak gitu. Ada. Ya, jadi kemudian kita dorong untuk jangan yang kertas lah. Kertas tuh bisa beli pinggir jalan, fotokopi selesai gitu ya. Tapi yang ini setidaknya kan aset untuk negara ya, jadi saya bilang ini kan untuk pendidikan kita, jangan yang kertas lah. Akhirnya kita memberikan seperti tadi bantuan-bantuan yang kayak gitu supaya minatnya terus semangatnya itu kembali muncul untuk jadi sebentar saya ulang. Jadi artinya ada juga ya yang ada yang punya niatan seperti itu, pasti ada. Tapi karena kaprodinya ini jaga museum yang banyak ini dihotel-hotel ini orangnya telepon museum. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ya ada saya tahu sendiri. Sejauh mungkin itu kita selamatkan dalam tanda petik ya, kembali ke yang ilmu aja, jangan yang kertas. Betul. Kalau yang kertas salah alamat lah kalau di kita itu. Iya betul, karena kan ini bukan sekedar cuma nama besarnya Fisip dan Universitas Erlangga, tetapi ini kan komitmen ya, integritas. Betul ya itu integritas keilmuan. Sehingga
apa ini di kampus kami ada tulisan zona integritas itu. Ya. Jadi sangat tidak masuk akal kalau misalnya zona itu dilanggar-langgar sendiri. Apalagi kalau kaprodinya masih beliaunya ini wes galak pokoknya. Ya. Oke, Pak Dimas, terima kasih juga mampir di perbincangan hari ini juga. S3 Ilmu Sosial FISIP UNER, pembelajarannya bagaimana? Oh, ini mungkin Pak Dimas agak lambat tadi mengikuti ya. Apakah full online atau juga full offline atau juga online, dan syarat utama untuk bisa join bagaimana begitu? Oh ya, kalau mata perkuliahan masih sebagian besar online ya. Kecuali dengan perjanjian tertentu dengan mahasiswa kalau misalnya offline, atau kalau memerlukan praktek misalnya menggunakan metode tertentu yang harus offline, maka semua mahasiswa harus datang. Tapi sebagian besar sekarang masih online. Sekarang masih online masih ya. Online. Oke, dengan kalau ataupun misalnya komunikasi tetap disampaikan kepada masing-masing. Kita punya WA grup perangkatan, kita punya WA grup seluruh angkatan. Jadi itu adalah sebagai sarana kita untuk saling berkomunikasi. Karena online kan tidak ketemu itu. Tapi kadang-kadang mahasiswa juga datang ke meja saya mengeluh, bercerita apapun lah gitu ya. Jadi itu juga bisa. Ya. Nah, terus yang gandol-gandol itu nanti ikut angkatannya siapa ya kalau di WA ya? Oh, yang gandol tetap kan angkatan 2000 misalnya 2020 gitu misalnya. Ya. Kalau sudah nggak ada temennya lagi kan grup ya, itu kosong. nggak ada yang ngopeni ya, kasihan ya, makanya jangan gandol lah ya. Tapi kita pelihara satu angkatan itu ya tetap satu WA walaupun sudah lulus, yang lainnya yang satu masih gandol aja. Itu sebagai semangat gitu ya. Nah itu kadang-kadang teman-temannya menyemangati, ayo apa yang bisa kita bantu gitu, jadi juga menyenangkan gitu. Dan mereka yang gandol di kelompok ini gitu ya, di kelompok tertentu, di wakil tertentu itu juga akan merasa, oh ya sih aku bantuan niki ya apa cara nih lah gitu, mereka saling. Kalau boleh tahu Mbak Tuti, ini mungkin juga bisa menjadi tips untuk mereka yang ingin menempuh program doktoral gitu ya. Apa sih yang kebanyakan menjadi penyebab dari gandolnya? Apakah memang karena kesibukan yang bersangkutan, mungkin mereka juga seorang profesional yang kesibukannya luar biasa, atau barangkali tiba-tiba di tengah jalan semangatnya mengendur, atau seperti apa? Iya, saya sempat waktu duduk gitu ya sebagai KPS yang baru, terus saya melihat kok kayak ini yang yang gandol-gandol ini yang sudah selesai kok turun-turun gitu. Saya cermati satu persatu, ada apa ini, saya tanya sana sini, mahasiswa saya rangkul lah katakanlah seperti itu ya. Terus mereka baru ketahuan dalam analisis saya bahwa yang paling membuat gandol itu adalah yang pertama, antara tugas belajar dan izin belajar untuk mereka yang akademisi itu kadang-kadang dilanggar gitu. Jadi misalnya dilanggar misalnya dia tugas belajar kan harusnya selesai ya dengan pendidikan dengan universitas lah, katakan itu tidak ada tugas apa-apa kecuali belajar. Tapi nyatanya enggak, kadang-kadang ini masih kerja ini dan akibatnya ini jadi molor-molor, jelas terganggu fokusnya itu. Apalagi yang izin belajar gitu ya. Tugas belajar aja terganggu ya, apalagi yang izin belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kami itu punya MKPD, mata kuliah penunjang disertasi tadi. Nah ini biasanya lama ini mereka, padahal jatah kami itu cuma 2 tahun lah katakanlah gitu ya. 1 tahun 2 semester gitu ya. Nah ini bisa molor sampai 3 tahun sampai 4 tahun gitu. Karena mereka yang kurang aktif. Jadi tapi kadang-kadang dosennya angel digoleki gitu ya. Jadi itu juga menjadi concern saya untuk ngingetin iki wis wayahe diopeni gitu ya, misalnya saya tegur mereka gitu. Jadi tolong juga diingat mahasiswa ini juga perlu diperhatikan gitu. Yang ketiga itu persoalan salah membuat hitungan waktu ya. Jadi timeline-nya dia sejak awal dia enggak punya rancangan apa gitu, enggak punya. Jadi ngelundung semprong ya kalau bahasa Jawa. Nah ini yang bahaya, ngelundung semprong terus jadi sak penake juga gitu. Gitu. Karena enggak punya planning yang bagus gitu ya. Padahal sebenarnya ketika mereka mendaftar itu juga pasti mereka ada janji-janji di depan. Oh iya nanti saya selesai tepat waktu itu. Gitu ya. Iya, selalu begitu. Selalu begitu. Ya.
ya. Dan ini Pak Dimas tadi juga ada pertanyaan kedua ya Mbak Tuti soal syarat-syarat utama untuk bisa join bagaimana begitu. Itu semua ada di webnya PPMB ya. PPMB itu tempat kita mendaftar dari semuanya itu tuh, bisa dilihat di webnya UNER, terus kita lihat ada PPMB, itu adalah pendaftaran mahasiswa baru. Nah itu syarat-syarat di situ, misalnya kalau untuk yang S3 itu portofolio misalnya ya, kalau jalur portofolio gitu, jadi nanti dia sudah punya ancangan penelitiannya seperti apa gitu ya. Jadi walaupun masih kasar tapi minimal dia punya ancangan gitu ya, seperti itu. Terus kemudian tentu saja rekomendasi dan sebagainya, terus kesediaan untuk menandatangani bahwa dia akan menyelesaikan semua urusan yang sifatnya keuangan tadi dan sebagainya, yang seperti itu. Itu kalau SOP ya istilahnya ya, SOP untuk ya. itu dibayarnya per semester Per ya, semester, ya. bukan langsung di depan gitu ya. Enggak. Jadi Per memang semester. lebih sudah kampus rakyat gitu ya, jadi Ya, per semester. bayarnya per semester, jadi Ya, lebih meringankan lebih ya. meringankan ya. Jadi Gitu ya. atau barangkali karena itu ya, terus mahasiswa saya enak per semester ya kok. Murah ya. Iya, murah. Saya dulu gitu loh. Iya loh, saya dulu kan kuliah sambil siaran. Zaman saya itu kan bayarnya cuma satu semester itu 54.000. Iya. Gaji saya sebagai penyiar lebih, enggak apa-apa sampai Nyantai. nyantai. Molor. Enggak usah S3, saya S1 aja sudah molor. Makanya kayak jadi dosen saya. Ya, oke. Oh, jadi untuk mendaftar itu harus ke ini itu PPMB. ada kok. Ya, Tersentral harus ya. datang ke sana. Bisa lewat website dan bisa itu, dan kalau misalnya secara administrasi oke, itu baru wawancara. Enggak, artinya pendaftarnya itu kan Tersentral di PPMB. Tersentral ya. Iya. Bukan masing-masing fakultas Enggak, punya. di PPMB. Nggak boleh. Iya. Oke, di sana baru nanti ikuti saja alurnya langkah-langkah nanti seperti alurnya. apa. Begitu sampai di wawancara ya pasti kembali ke fakultas Ke masing-masing. fakultas masing-masing gitu ya. Sesuai. Tunggu pada gilirannya, kalau Anda benar mendaftarnya pasti akan ketemu sama Kaprodi yang luar biasa ini. Oke, Mbak Tuti, kita break dulu ya. Nanti kita silakan. lanjutkan kembali. Iya, monggo. Baik, kita lanjutkan kembali untuk mengulik program S3 Ilmu Sosial FISIP UNER. Tadi Pak Dimas yang terakhir itu menanyakan tentang syarat-syarat utamanya dan sudah dijawab. Akses saja websitenya Universitas namanya? PPMB. Ya, itu pendaftaran mahasiswa baru. Ya, pusat pendaftaran mahasiswa baru. Pusat pendaftaran mahasiswa baru. Ya. Tapi nama websitenya itu ya? Websitenya ikut UNER ACID itu ya, terus langsung kan nanti ada di bawahnya itu pilihan-pilihan. Oke. Masuknya berarti linknya itu adalah websitenya UNER Universitas ACID, Erlangga. ppmb.uner.ac.id. ppmb.uner.ac.id. Oke. Dan dari situ nanti Pak Dimas atau teman-teman sahabat-sahabat Merkuri Anda bisa mengikuti saja begitu ya, kondisinya Silahkan siapa. nanti akhirnya ketemu saya. Nah ketemu Bu Doktor Tuti inilah, ya itu yang membuat Anda akan nggak bisa macam-macam nanti, surtaikan macam-macam integritas. Pak Agus, selamat sore, siang jelang sore juga. Background pendidikan apa saja yang bisa mengakses S3 FISIP UNER? Berapa lama masa studinya? Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin agak terlambat juga untuk mengikuti. Monggo dijawab, Mbak Tuti. Ya, kami seperti saya bilang tadi, jelaskan barangkali Pak Agus juga baru bergabung. Ya. Terima kasih Pak Agus. Tapi karena sudah saya jelaskan bahwa kita ini ilmu sosial ya, jadi bisa dari yang tidak linier dengan ilmu sosial, dan itu tercantum dalam peraturan kami. Yang tidak linier itu bisa kita masukkan dalam program tadi itu untuk persamaan itu. Jadi boleh. Ada matrikulasi ya. Ada matrikulasi dan pembinaan khusus terkait dengan cara penulisan tadi. Terus kemudian ada sarjana agama, ada sarjana macam-macam. Ada itu, ada yang dari psikologi, ada yang dari seperti tadi saya bilang ada kesehatan, macam-macam. Ya. Jadi Tapi intinya kemudian mereka ingin belajar ilmu sosial gitu. Jadi mereka bisa meramu sendiri. Misalnya yang dari psikologi ini ternyata punya minat ekologi manusia gitu ya. Jadi ini kan agak jauh dari psikologi tapi juga berkaitan gitu ya. Nah, untuk mengelingkan itu, menjahit itu kemudian dia mengambil mata kuliah atau peminatan antropologi, karena fokusnya itu kan ada di antropologi. Lantas
di bidang yang lain, misalnya di metode, dia punya metode yang khusus gitu untuk ini ya, untuk ekologi manusia misalnya, dan itu dia harus berguru kemana gitu. Jadi itu saya memberi kebebasan, boleh tidak harus berguru di UNER saja, tapi berguru di tempat lain untuk bisa menambah keilmuan gitu ya, itu bisa. Jadi dari berbagai ilmu yang terkait yang memang akan memperdalamnya melalui studi ilmu sosial. Oke, itu diperbolehkan. Boleh, begitu ya. Itulah kenapa sejak awal tadi Bu Dokter bilang ini beli 1 dapat 7 ini. Iya. Boleh pilih. Boleh pilih. Ayo pilih. Gratis. Artinya sangat. Tapi ada nggak misalnya sudah memutuskan untuk peminatan ini dalam perjalanannya ganti berbelok, ada. Dan itu boleh, nggak apa-apa. Kan bergantung pada janjian dengan promotor, tim promotor ya. Kalau misalnya itu, kalau tim promotor melihat, tapi dia harus cari promotor lagi ya, itu kesulitan itu ya. Itu yang kemudian kita atur dalam peraturan ya. Jadi kalau misalnya promotor itu hanya boleh ganti 1 kali. Jadi maksimal orang boleh. Aku mau disertasi ini, tapi nggak wes aku ganti ini, cukup. Oke. Setelah itu nggak boleh lagi. Boleh kontak terus kan ya repot ya. Iya lah kok kloso ya. Ya. Oke, itu ya. Dan sebentar saya cek lagi tadi sudah ya pertanyaannya ya. Terus kemudian lama masa studinya 3 tahun 3 tahun itu. Tapi paling lama itu 7 tahun. Paling dekat 3 tahun gitu ya. Jadi memang kita memberi kelonggaran. Jadi yang nggak bisa lulus 4 tahun, molorlah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ngepok. Kalau maksimal itu ya terpaksa harus berhenti ya. Harus berhenti. Apa istilahnya? Harus saya potong. Ya di DO ya. Iya. Iyalah. Nggak enak ya bosan ya. Iya nggak enak kan, kayak wong ini sudah S3 gitu ya, tapi ya makanya jadi agak susah begitu ya. Iya. Tapi Mbak Tuti, karena kita sedang ingin mengkomunikasikan lebih baik, kultur pembelajaran seperti apa yang tadi dibilang menyenangkan itu kayak gimana sih yang ada di? Kita membangun suasana akademik yang nyaman gitu ya. Saya tidak mempunyai gap antara saya sebagai KPS dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa juga enak bergaul, bertanya, berkeluh kesah kepada saya. Terus kepada dosen juga kita berusaha untuk tidak ada gap gitu ya. Jadi suasana akademik benar-benar kita bangun, dan kita mempunyai kalau ingin ke perpustakaan, kita sudah punya link ke perpustakaan. Mau lihat di rumah itu juga bisa ngelihat perpustakaan, ngedownload apapun dari sana itu ya, selama itu ada di perpustakaan kami. Terus kemudian kalau di ruang tempat S3 kami sendiri, kita juga menyediakan tempat bekerja, tempat berdiskusi untuk mahasiswa ya. Dan tidak ada gap antara mahasiswa yang sedang belajar dengan kami sebagai administrator gitu. Jadi kemudian mereka juga kita persilakan kalau misalnya mau outbound gitu ya. Outbound berarti dia studi ke luar negeri, atau mau sandwich, atau sekedar 1 bulan 2 bulan untuk belajar, juga kita bolehkan. Dan kadang-kadang kita punya support dana untuk outbound student itu ya. Kemudian kita juga memberikan kesempatan untuk silakan ikut seminar atau ikut penelitian bersama dan sebagainya seperti itu. Jadi yang sedang kita kembangkan atau yang sedang saya jaga itu adalah suasana akademik supaya mereka nyaman gitu, tidak dalam situasi tertekan gitu ya. Kalau studi tertekan itu kan ya tidak enak tuh ya. Jadi jangan pernah ada alasan untuk kenapa kok nggak tepat waktu, karena kondisi nggak nyaman, itu dibuat-buat. Iya, itu mesti bujuk. Ya itu pasti bohong, bujuk, bujuan, nggak boleh. Ya. Dan kemudian fasilitas apa lagi yang selain tadi soal ada pendanaan bisa dibantu begitu ya. Jadi kesulitan mahasiswa itu yang saya dengar itu kan keluhan kita tidak bisa mempunyai data atau mempunyai jurnal yang mereka butuhkan. Lah itu sudah ditangani oleh universitas lewat perpustakaan kami itu yang tadi saya bilang. Mereka bisa melihat dari mana saja, bisa download mana saja, dan itu gratis. Kemudian tentu saja bisa dengan internet di fakultas ya, mau bekerja mulai pagi sampai malam juga silahkan gitu. Jadi kita juga membiarkan itu sehingga suasananya betul-betul, maksudnya suasana bekerja, suasana akademik betul-betul terpelihara. Gitu. Dan kalau misalnya ada guest lecture gitu, mereka juga datang dan bisa diskusi dengan mereka. Setelah itu juga bisa menindaklanjuti berhubungan dengan para pembicara seperti itu. Jadi kita memang membuat studi ilmu sosial itu ya memang menyenangkan gitu kan ya. Jadi tidak metenteng. Iya. Itu seperti panjenengan pernah mengalami di S1. Gitu. Itu lebih metenteng daripada ini ya. Iya, makanya jadi enak lah suasananya gitu. Oh, itulah kenapa yang ngajar dulu, karena yang ngajar S3 ini karena dulu pernah S1, akhirnya S3-nya dibuat tidak metenteng ya.
Ya, ya, Kalau ya. sudah tahu metenteng itu tidak Tidak tahu, membawa modern itu apa. tidak membawa nikmat gitu ya. Ya, 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 oke. Dan tadi saya sempat nanya juga, nggak tahu saya sudah nanya belum ya untuk yang on airnya. Kalau off air tadi saya nanya kapasitasnya memang cuma 20 ya. Ya saya sejak 2019 saya minta kepada BPMB ya sebagai pengelola pendidikan itu mahasiswa baru, saya cuma minta 20 aja itu. 20. Kalau itu kita secara efektif kita kelola dan semua tepat waktu itu akan menjadi bagus itu. Jadi tidak ada beban di kita dan mereka juga bebas untuk ini ya. Seperti itu. Ya, 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 ya. Dan ini dalam setahun itu apa istilahnya, pendaftaran itu bisa dilakukan 2 kali. Dua Jadi kali. per semester. Biasanya di bulan apa dan apa? Ini yang bulan November Desember ini mulai pendaftaran untuk semester depan. Jadi itu ada 4 gelombang. Ada 4 gelombang. Pendaftaran Oke. setahu saya gitu. Terus Terus tentu saja bisa dicek di BPMB tadi ya. Nah itu nanti gelombang 1 berapa gitu. Kalau misalnya kita sudah kejaring misalnya melebihi target ya saya stop. Selesai gitu. Jadi tidak ingin melebihi kapasitas. ya, ya, ya. Artinya tidak kemaruk gitu saya. Artinya nggak maruk ya, Ya. karena apa tadi kalau jumlahnya terlalu banyak juga Ya, bisa proses bikin pendidikannya nanti ini kurang bagus gitu. kurang Jadi, bagus iya. ya. Dan apa istilahnya kedekatan dibangun tidak bisa lebih Iya, oke iya. gitu. Kan kita juga membangun kedekatan dalam satu angkatan itu ya, dan mereka sangat saling support gitu. Itu menarik juga untuk diamati dan memang dikembangkan seperti itu. Gitu. Nanti sesekali misalnya 1 semester sekali atau setahun sekali saya mengunjungi mereka lewat website itu. Lewat WA group. Jadi kita nge-zoom karena waktu itu masih pandemi ya. Jadi saya lakukan itu, mari kita nge-zoom terus satu angkatan itu ketemu bareng, keluh kesah apa terus kepingin kayak apa pendidikan kita, apa sumbang syarat dan sebagainya seperti itu. Ya, ya. Apakah kemudian reuni itu juga akan nanti menjadi salah satu kultur ya? Iya, ketika karena pandemi ini masih sudah pertama kan ya. Iya, iya, iya. Artinya baru Ya, pertama ya. iya. Dari sejak 93. Ya, itu cuma reuni-reuni perangkatan, tapi yang reuni keseluruhan angkatan Iya, baru iya, pertama iya. kami rintis lah, belum banyak yang ikut karena memang dari jauh-jauh. Dan responnya cukup Responnya bagus. mereka senang. Tuh, jadi mari kita lanjutkan lagi misalnya, mari kita ketemuan ini dan program-program mulai bermunculan gitu ya. Ya, Seperti ya, ya. itu. Berarti apakah setelah kemudian yang pertama dan sukses ini kemudian sebagai Kaprodi Mbak Tuti merasa kayaknya ini ada yang menarik nih kalau kita buat Ya, ya. reuni-reuni ini. Ya, minimal saya akan menerima masukan misalnya, kurikulum yang ini loh yang sedang kita terapkan misalnya di masyarakat itu sangat sangat bagus misalnya. Cara yang seperti ini loh, metode pembelajaran seperti ini loh yang menarik dan sebagainya seperti itu. Minimal itu yang saya dengar. Kayak gini aja Bu, soalnya gini kayak gini. Jadi di lapangan itu soalnya kayak gini. Jadi mereka sering memberi masukan ke saya. Ya, ya, ya. Terutama dan itu tentu saja berharga. betul. Terutama mereka yang kemudian di luar kampus ya. Ya, di Artinya luar kan kampus. itu menjadi membuat teman-teman pengajar pun tidak harus kekeh dengan harus. metode-metode yang selama ini dikembangkan. Iya, nggak harus. Ternyata di luar kampus itu perlu diadopsi yang Ya, ini betul, gitu ya. itu. Oke. Sekali lagi soal biaya itu per semesternya 12,5. 12.500 Ya. 12.500. Ya, betul. Dan kemudian ada biaya-biaya yang lain kah? Nggak. Nggak ada. Masa? Tidak ada. Loh, kok nggak ada ya? Harusnya ada dong. Murah banget ya. Iya. Ya. Jadi nggak ada apa-apa lagi sudah. Jadi ada satu mahasiswa datang ke saya, Bu, saya ini bayar 9 juta per semester. Iya. Bu, nanti ada dana lagi enggak yang harus bayar buku, bayar ini? Terus saya bilang, enggak, saya enggak pernah dengar yang itu, bayarmu sekali ya selesai gitu. Oh, soalnya saya diterima di Unsas ini, saya sudah bayar sekian, begitu masuk disuruh bayar, akhirnya totalnya 150 juta katanya begitu. Jadi ini juga salah satu bukti bahwa kita memang untuk rakyat lah. Pendidikan ini. Luar Kalau bisa biasa semua ya. jadi dokter akan semakin bagus gitu ya, meningkatkan Ya. Makin kualitas hidup kita dan kualitas, pengetahuan iya kita. betul, dan kualitas SDM kita ini Betul, biar ya. tidak tertinggal terus-terusan gitu ya. Betul, ya. Terutama karena kita seneng ketika anak-anak muda kita juga Ya. kesadarannya untuk menempuh pendidikan sampai di doktoral itu Ya, kan ya. jauh lebih bagus dibanding Betul, era-era betul. yang kita dulu ya, di betul. S1 ya Mbak Tuti ya. Ya. Dan juga kan membuka kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan misalnya atau mendapatkan kesempatan apapun gitu. Itu kalau misalnya. Ya begitulah impian saya. Ya, luar biasa. Ya, dan sebagai closing statement Mbak Tuti,
karena kita juga terbatas oleh waktu untuk diskusi ini. Tapi terima kasih sudah berkenan hadir, dan sebagai closing statement, apa kemudian yang bisa disampaikan, karena kan sebagai Kaprodi kan hari ini didatangkan oleh Mbak Kiki itu untuk menjual. Iya, dipaksa saya untuk jualan. Monggo silakan jualan. Jualan ala akademisi itu beda banget gitu loh. Ya. Jualannya bermartabat. Ayo ngomong susah ngomong. Iya. Apa yang bermartabat ya? Itu kan ada martabak manis sama. Oh ya itu, makanya saya senang yang asin. Ya. Jadi, saya sama Kiki itu selalu sering mengatakan bahwa ilmu itu seperti samudra ya. Jadi kalau kita tenggelam di dalamnya itu berarti kita benar-benar berilmu gitu ya. Nah, artinya kalau kita semua berilmu itu kan mana ada itu persaingan itu. Yang ada itu kolaborasi. Bukan kompetisi gitu kan. Iya, nah, kalau kita sama-sama sadar itu. Iya, terutama nah, ini semua berkolaborasi kan semakin bagus ya. Benar. Mencapai sesuatu bersama gitu kan. Benar. Tidak ada gesekan, tidak ada saling itulah itu. Para politisi itu harusnya juga menempuh program S3 supaya mereka lebih mudah berkolaborasi daripada berkompetisi terus gitu ya. Yang kompetisi itu, karena kompetisi itu kemudian harus, apalagi kalau menghalalkan segala cara. Iya, terus gitu akhirnya sikut kita yang jadi senjata. Nah, itu dia. Betul. Ya, itu akhir dari perbincangan ini. Dan Mbak Tuti, kalau misalnya ada nomor yang gampang nggak diakses untuk misalnya komunikasi atau atau apa? Ya, ada nomor saya sendiri. Boleh ya. boleh. Berapa? Silakan nanti. 081 081 25 93 kali kali 8054. 8054. Saya ulang ya, 081 25 93 kali 8054. Itu nomor saya langsung. Silakan kalau ingin bertanya tentang S3 Ilmu Sosial, silakan langsung menghubungi saya atau datanglah ke tempat kami supaya langsung melihat bagaimana kondisi kami di sana. Kami tidak menawarkan kemewahan, tapi kami menawarkan keilmuan. Ya, dan dimohon Anda untuk tidak menawar ya, karena ini sudah. Jangan menawar-nawar. Ya, ini net harganya net 12,5 per semester. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Pil Tuti Kusbar Dianti. Mbak Tuti, sehat-sehat terus ya. Amin. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya janji mau datang ke museum juga belum bisa begitu. Belum ada yang bangkit kok. Belum ada yang bangkit ya. Nanti kalau ada yang bangkit saya dikontak ya. Saya akan datang ke sana. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, terima kasih sampai sama-sama. ketemu di dialog yang lain nantinya kita. Saya tunggu seluruh pendengar di tempat kami di Visip Unar Kampus B. Program Doktor Ilmu Sosial. Oke, nah terima kasih. Itu loh cara menjualnya akademisi ya. Oke, itu perbincangan kita yang gayang ya, tidak terlalu serius begitu, tetapi kita santai tapi tetap serius untuk Anda mengenal lebih jauh tentang S3 Ilmu Sosial Visip Uner yang tadi sudah disampaikan oleh Kaprodinya. Silakan untuk menghubungi nomor HP beliau kalau Anda kurang jelas, 081 25 93 kali 8054 ya. Sampai di sini dialog sosial politik The Series kerja bareng 96 FM Mercury dan teman-teman dari Visip Uner. Kita bertemu dalam dialog dengan tema yang berbeda 2 minggu dari sekarang. Sampai jumpa. Oke.